ke Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan, kalau Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama kembali. Kami mengerti ketika kami berkumpul bersama-sama, masuk hadirat Tuhan, tinggal di sana, kami memperoleh makanan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, perkara kami mau makan, kami mau minum, kami mau merasakan banyak hal yang baik bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran dengan jelas nggak? Jelas, Mas. Jelas ya? Jelas ya? Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke. Hari ini mengenai bagaimana mengatasi stres, mengenai ketakutan gitu ya. Kamu ini kan firmannya banyak. Saya banyak ini masukan gitu ya. Gereja kita itu ini firmannya kebanyakan kok kerja terus, PI terus, pelayanan terus gitu ya. Sementara hal-hal yang lainnya harusnya ditangani juga oleh gereja gitu. Bahwa gereja itu kalau nanti saya kapan akan sampaikan bahwa seorang orang Kristen yang benar itu adalah menjalani 4, kalau di istilah roda itu ya, roda orang percaya ada 4, mereka melakukan doa, penyembahan, kemudian melakukan firman, melakukan persekutuan dengan saudara iman dan memberitakan Injil kan sebenarnya itu kan ya. Supaya kita tidak balance supaya kita balance sebagai gereja bahwa semuanya ya diperlengkapi gereja gitu ya. Setiap anak Tuhan diperlengkapi, bukan hanya untuk bekerja di ladang Tuhan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga dikenapi gitu ya, sudah terkasih. Nah, hari-hari ini kita ada banyak hal yang buat kita stres gitu ya. Ada banyak hal gitu ya. Kemarin tadi Mbak Sri ngomong mengenai ini di jalan tol gitu ya. Yang baru meninggal rame ini ya. Vanessa Angel dan suaminya Bibi gitu ya. Itu contohnya itu gitu ya. Itu kan buat stres gitu. Berapa hari ini kayaknya sering ini saya, Mas hati-hati di jalan gitu. Padahal saya sudah berapa puluh tahun tiap hari naik tol, per hari itu nyetir saya mungkin mendekati 100 kilo di tol terus-menerus setiap hari, sudah terkasih gitu ya. Saya mungkin karena ada case sebelum yang ini Vanessa Angel dan suaminya ini kan ada bosnya Indomaret ya, Indomaret mobilnya bagus-bagus loh, mereka itu meninggal itu bukan mobil murah-murahan kayak mobil saya gitu ya. Ini mobil bagus-bagus, Hyundai Palisade itu miliaran gitu, miliaran ya Mas Reto ya, Hyundai Palisade ya, itu kelasnya hampir setara dengan hampir setara dengan Toyota apa namanya? Yang bagus Alphard ya hampir setara Alphard. Nanti kalau gini saya tanyaan ke ini aja Sen aja, Sen lebih tahu kali Sen ya. Setara dengan apa itu loh, mahal loh, tapi kejatuhan kontainer meninggal juga gitu. Terus yang ini Pajero Sport baru loh, tetap aja meninggal semuanya gitu. Saya kan kadang-kadang itu bikin betul kadang lupa gitu, tapi begitu habis kejadian, hati juga dia. Apalagi kalau kayak hati-hati Mas di jalan kan, ya saya sudah sepanjang hidup saya mungkin sudah lebih dari nyetir lebih dari sekeliling bumi kali ya, bolak-balik Jakarta sini aja 500 kilo, ke Kerawang itu 100 kilo lagi gitu tiap hari gitu. Kamu di stres ya stres juga gitu, sudah terkasih gitu ya. Saya penjagaan Tuhan gitu ya. Saya pernah cerita gitu ya, gimana bahaya di jalan itu sebenarnya. Saya pernah kecelakaan kan ya. Saya pernah kejadian pakai mobil yang besar itu putih, lagi pecah bannya, kemudian di pinggir jalan, kemudian saya memutuskan masuk ke dalam mobil, menunggu mau ganti ban, takut karena kencang-kencang di situ, saya nunggu dalam mobil. Ketika saya nunggu dalam mobil, tiba-tiba ada mobil kencang dari belakang, ditabrak, jedar gitu ya. Sudah tahu apa cerita di balik itu sebenarnya? Pagi-pagi itu saya sebenarnya
apa namanya, harusnya saya pakai mobil yang kecil, sudah terkasih. Brio yang kecil itu. Memang sudah duitnya duit, tapi ketika saya habis satu terus saya nggak kerasa enak gitu. Saya enggak lah, saya hari ini nggak mau pakai Brio gitu. Karena saya pengen pakai yang besar. Saya kayak dia nanya, loh Mas, bukannya hari ini harusnya Brio? Enggak sih, saya hari ini pengen pakai yang besar gitu kan. Nah, akhirnya ada masih bingung kenapa saya pakai yang besar gitu. Ya sudah, saya merasa damai jatuh pakai yang besar gitu. Nah, akhirnya saya puji Tuhan gitu. Kalau waktu itu hari itu sampai pakai Brio, kemudian dihajar Fortuner dari belakang, maka selesai. Mungkin mobil saya itu udah terbang kemana gitu ya, nyungsep, udah nggak ada asuransinya itu yang Brio-nya gitu ya, sudah kayak apa kejadiannya, nggak ketahuan gitu. Tuhan bisa jagain kita gitu ya. Tapi ada banyak hal yang buat kita stres. Kerjaan, ekonomi gitu ya. Kalau COVID gini kan nggak usah berharap gaji naik tinggi-tinggi kan ya. Kalau ekonomi ya sudahlah, ya gini-gini saja gitu. Akhirnya kan ya itu konsekuensi yang terjadi di semua tempat gitu ya. Aduh, kesehatan gitu ya. Bagi yang sudah mulai berumur gitu ya, mulai mikir sehat itu membuat stres. Dulu saya bebas makan apa saja, semua jenis junk food, saya minum Coca-Cola itu kayak air zaman dulu gitu ya. Selalu ada tersedia di itu, kalau lagi promo-promo saya beli, saya taruh Coca-Cola di situ gitu ya. Zaman dulu gitu. Sekarang minum kopi aja darah dingin naik. Sudah mulai banyak hal yang membuat akhirnya aduh gimana ya gitu ya, mulai saya kagum sama anak-anak muda sekarang ya, si siapa sih, Edo, Jonathan, Samuel, nggak ngopi mereka. Wah, luar biasa, air putih minumnya, nggak tahu girit atau karena memang jaga kesehatan mereka, kita tanya sih. Jaga kesehatan gitu. Saya dulu semua yang kok saya coba gitu ya, yang mungkin yang nggak saya coba, minum-minum beralkohol nggak saya coba lah ya, tapi semua yang nggak dilarang Tuhan saya coba gitu ya, gitu. Nah, tapi kesehatan gitu, masa depan gitu ya, karena ya masa depan itu ya bikin orang bisa stres mikirin masa depan gitu. Kadang-kadang kita berpikir, oh nanti anak-anak saya sekolah gimana biayanya gitu, mungkin gimana, atau misalnya masih kecil anak kita, dulu bapak ibu saya gini, adik saya yang cewek takut banget punya anak cewek bapak ibu. Kalau dia anak cowok santai, kita makanya kita tidak dikhawatirkan. Anak cewek itu takut banget bapak ibu. Nanti jodohnya gimana ya? Kalau kita lihat di lingkungan orang percaya gitu ya, mungkin kita berpikir ya sudahlah pasti dapat yang baik. Tapi enggak loh, sudah terkasih. Kalau di dunia ini bahaya. Sudah lihat perceraian banyak banget, satu sampai stres. Kok bisa orang cerai? Kok bisa orang nyeleweng? Kok bisa orang cari suami lagi, pasangan yang lain? Suami bisa cari istri lagi. Bagi saya nggak masuk di kepala saya gitu. Bagi kita pun gitu gitu. Bagi kita berpikir ya kita di dalam Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita nggak kepikir pun enggak gitu. Tapi di dunia ini itu tuh jamak banget gitu. Teman tiba-tiba jadi pelakor gitu ya, bisa, sangat mungkin loh, sangat mungkin itu kejadian di cerita-cerita itu biasa banget di luar negeri, biasa banget gitu. Nah, bahkan bapak ibu dulu mikir gitu, cowok udah lepasin aja lah, kalau cewek repot gitu kan, makanya kami itu yang anak-anak cewek cepet-cepet dinikahin, jangan di selesai SMA ada calon bagus udah nikah aja kan, nanti sekolah lanjut lagi gitu. Dia ngomong gitu. Kalau bapak ibu kita yang cowok silahkan pergi sejauh-jauhnya, jangan sampai kelihatan batang hidungnya. Kalau yang masa depan itu jadi pikiran gitu. Banyak hal yang kita perlu jadi kekhawatiran. Bahkan pelayanan pun kadang-kadang jadi membuat stres kan ya, kadang-kadang ya pelayanannya. Senin Selasa bikin warta, bikin materi gereja, ngobrol sama orang, terus macam-macam gitu ya. Setiap orang datang kan selalu ada masalah gitu ya. Jarang banget orang datang, Mas Heru, ayo traktir gitu. Ada ngapain gitu ya, traktir apalah, es krim juga saya senang gitu ya. Tapi kalau ada masalah gitu. Ya tapi itu bagian hal yang bisa jadi mungkin
mungkin stres gitu ya. Di rumah terus, kondisi sekarang ya bikin stres gitu ya. Lingkungan sosial kita kadang-kadang yang bikin stres, Saudara terkasih. Banyak cara, banyak hal gitu ya bahwa kita bisa stres. Apa yang membuat saudara tertekan hari ini? Apa yang membuat kita tertekan hari ini? Salah satu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi ekonomi, bisa jadi kesehatan, bisa jadi masa depan, bisa jadi pelayanan, bisa jadi COVID ini bikin stres. Lingkungan sosial, keluarga bikin stres, bisa jadi. Kan mungkin gitu. Nah, hari ini kita akan belajar ya bersama saudara terkasih, bagaimana kita untuk mengatasi stres ini. Ya, bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan sebagai jemaat gitu ya. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan bisa mengatasi ketakutan dan tekanan kita gitu ya. Mari, hal yang pertama yang saya ingin dorong sebagai orang percaya ini. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 bisa baca untuk kita semua. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Yang pertama, saudara terkasih, yang pertama ini sebagai orang Kristen ini yang harus disarankan gitu ya. Bahwa yang pertama saya menyebut berbeda gitu. Orang ngomong, oh kalau tertekan berdoa. Jadi ini agar saya ingin kita memperbarui konsep kita bersama-sama saudara terkasih mengenai doa gitu ya. Kalau kita bicara doa selalu orang ngomong permohonan. Bagi saya agak masuk akal ketika permohonan itu bisa ngilangin stres kita. Gitu. Permohonan itu kok akhirnya muncul damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu ya. Saya ngomong ke orang juga tidak selesai masalah kita gitu. Mungkin curhat ya ringan sedikit gitu. Tapi ketika kita datang ke berdoa kok bisa jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal gitu. Ingat loh, ketika kita khawatir tentang apapun juga ini tidak bercerita tiba-tiba doanya dijawab. Kalau doa itu bercerita mengenai permohonan gitu. Solusinya adalah permohonan dikabulkan gitu kan ya. Tapi ini enggak, saudara terkasih. Yang pertama adalah nyatakanlah segala kuasa dalam Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, maka damai sejahtera. Waktu itu belum ada solusinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus. Ini saya coba revisi. Kalau kita ngomong mengenai doa, maka orang berbicara pasti mengenai permohonan, permintaan, datang membujuk hati Tuhan supaya apa yang jadi masalah kita selesai. Kan gitu ya. Makanya ada doa makan, doa minum, ada doa macam-macam. Tapi ini jenis hal yang makanya saya tarik judulnya bukan doa, tapi penyembahan dan doa. Sudah kasih. Saya pengen kerja penyembahan dan doa. Saya taruh penyembahan pertama. Jadi orang sering menaruh doa itu pertama. Padahal Alkitab mengatakan yang kalau doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dulu, bukan dibalik. Baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya gitu. Nah, orang Kristen kenapa tidak ketemu Tuhan? Karena doanya dibalik. Ketemu Tuhan itu yang memberikan damai sejahtera melampaui segala akal. Makanya saya mendorong penyembahan itu penting. Hanya kalau terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, mulai mendidik anak kecil, yang pertama sebelum ini penting jangan sampai salah dari awal. Ketika anak kecil diajari berdoa, maka dia disuruh meminta. Ayo, ini misalnya siapa waktu kecil sih, siapa Galang berdoa, minta Tuhan, minta sepeda, minta seragam, minta macam-macam. Itu satu yang ya ada yang salah gitu.
dia tidak mengalami Tuhan. Ini penting bagi kita untuk belajar bersama-sama meriset anak-anak kita. Kita juga gitu. Yang penting penyembahan pertama. Penyembahan itu adalah kesempatan ketika hati kita menempel di hati Tuhan dan mengizinkan Tuhan mencetak hatinya ke dalam hati kita. Itu yang membuat damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Kalau tidak ketemu Tuhan, maka nggak ketemu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tadi. Kalau cuma ngomong-ngomong gitu ya, begitu masuk doa, kemudian Tuhan saya punya masalah gini-gini, nggak ketemu. Jadi supaya kita jangan salah mendidik anak kita, mendidik anak PA kita, mendidik keluarga kita. Ketemu Tuhan yang utama. Ketika ketemu Tuhan, hati kita menempel di hati Tuhan, Tuhan menaruhkan hatinya ke dalam hati kita, maka itu akan mengalir damai sejahtera. Dan ketika mengalir damai sejahtera yang melampaui segala akal, maka masalah itu sebagian besar sudah beres. Jadi yang saya katakan bukan doa saja ya, saudara terkasih, tetapi penyembahan dan doa bersama-sama. Satu hal yang harus bersama-sama dilakukan. Penyembahan dulu, baru berdoa. Bukan artinya kita tidak boleh mendoakan kebutuhan kita, jangan salah gitu ya. Tapi tidak boleh menempatkan kebutuhan kita lebih penting ketimbang ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dulu, dipulihkan hati kita dulu, baru kita bisa cerita. Kan gitu kan ya. Kalau dari pelataran, dari jauh teriak-teriak, apalagi pakai toa, jauh-jauh gitu ya berdoanya, ya gimana? Ini masalah persekutuan gitu ya. Penyembahan dan doa gitu ya, yang pertama. Itu yang pertama. Makanya Tuhan mengatakan di Matius 11:28 itu, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban." Kalau kita punya, makanya datang ke Tuhan itu bawa beban yang berat, ketemu Tuhan dulu supaya diganti kuknya oleh kuk Tuhan yang ringan. Ini kebenarannya kayak gitu. Tapi kalau dari jauh udah teriak-teriak, maka kuknya masih di kita. Gitu. Nah, ketika Tuhan ketemu Tuhan bersekutu, maka kuk itu akan diganti oleh kuk Tuhan. Dan kita bisa berdoa dengan enak, menanggung beban kita dengan enak. Gitu ya. Ini penyembahan dan doa yang pertama. Jadi, sudah terkasih ya. Kemudian yang kedua, nah ini penting ini ya. Yang bagian terakhir, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dan Dia dari pihak-pihak orang muda supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang bikin stres itu apa sih? Biasanya pekerjaan sehari-hari sih sebenarnya. Ibu-ibu di rumah tangga itu stres. Ngurusi anak gitu ya. Ngurusi anak, diomongin nggak denger gitu ya. Saya dulu ingat banget itu ya. Ibu saya itu kalau manggil saya kalau nggak 3 kali, saya baru jawab yang ketiganya gitu. Heru, kau pernah nggak dengar gitu. Nadanya tinggi, Heru, masih saya senyum gitu ya di ini gitu. Ya. Begitu kan, Heru, saya ya siap bu, katanya baru lari kabur gitu kan. Ternyata itu anak-anak sekarang juga gitu. Jadi kalau kita dulu sama bandel gitu, sekarang berapa anak kita nggak bandel ya salah gitu. Kok bisa dia juga niru kita kan ya, mau niru siapa lagi gitu ya. Dia sering main di rumah tetangga, tetangganya bandel banget, niru tetangga lain cerita gitu. Nirunya kita juga kok sama-sama aja. Kita bayangin aja ya, sadul juga gitu ya. Kita ngalami gitu wajar lah kalau anak-anak bandel gitu ya, kita dulu bandel gitu ya. Kita denger banyak cerita gitu ya. Ya banyak ceritalah kebalan-kebalan di masa-masa kecil gitu ya. Ya kalau anak kita bandel ya kita dulu juga mungkin yang gitu juga gitu. Nggak jauh beda gitu. Apa yang bikin stres? Cucian numpuk gitu.
kami hari ini, minggu ini, Bibi lagi cuti. Bisa kami cuti berbayar, pulang kampung gitu ya. 5 hari ini, cucian numpuk, piring numpuk, nggak bisa itu debu di bawah banyak gitu ya. Stres kan? Nggak, saya semenjak ada Bibi dulu waktu sendirian masih suka ngepel sendiri, suka nyapu sendiri gitu ya. Sekarang begitu mulai nyapu nyepel sakit rasanya. Baru belum ngapa-ngapain udah nggak enak badan gitu. Udah pengen pijit duluan gitu. Belum kerja aja padahal sudah ini gitu ya. Kadang-kadang ini loh, sudah kasih itu kan, apalagi bayangin itu sesekali ibu-ibu yang di rumah itu tiap hari stres sebenarnya. Mau dipikir gitu. Tapi kadang-kadang gini loh, iblis itu membuat kita itu memilah mana yang bisa kita cintai, sukai, dan mana yang tidak. Mana pekerjaan yang kita sukai atau tidak. Saya cerita gini lah, yang bekerja di kantor gitu. Sebenarnya yang kerja di kantor itu ya, kerjaan kan nggak menyenangkan juga sebenarnya kan. Tapi disukai. Contoh nih, di depan komputer, ngudak-ngudik angka gitu ya. Ngudak-ngudik angka, bikin-bikin grafik yang bagus kan capek sebenarnya kan. Bener kan? Itu kerjaan nggak, rasanya ngapain sih angka diubah-ubah di tiap hari sampai di depan komputer ngeliatin layar terus-menerus sehari, nggak duduk. Kalau disuruh di rumah ngeri itu nggak mau juga gitu. Jadi itu pola pikir kita sebenarnya. Pola pikir karena kita pikir ya ini bukan kerjaan saya gitu. Ini kerjaan orang lain sebenarnya. Cuci piring itu kerjaan istri gitu. Cuci baju kerjaan istri, nyetrika kerjaan istri, ngepel kerjaan istri, anak-anak kerjaan istri. Kita kerjaannya di kantor gitu. Begitu di rumah nggak ada sejahtera gitu. Kalau saya ngerjain kerebut pekerjaan istri, gitu. Misalnya gitu kan ya. Tapi kan gitu kan, akhirnya itu yang membuat kita nggak menikmati sebenarnya. Kita mulai memisahkan. Padahal sama-sama susah loh. Nggak, bukannya mudah juga di kantor, sama susah. Pola pikir kita yang membuat akhirnya jadi seolah-olah ini berat gitu loh yang ini. Nah, saudara bisa berdoa gitu. Penumpang tangan Tuhan bagi bapak-bapak ini ya. Mulailah Tuhan urapilah kepala saya supaya saya mulai menyenangi pekerjaan-pekerjaan di rumah juga. Perlu tumpang tangan gitu, berubah pembawaan budi gitu. Mulai tumpang tangan gitu, mulai belajar gitu. Supaya kita menyenangi yang nggak kita serang. Ibu-ibu juga ya nggak mulai menyenangi nyuci. Paling saya ngerti yang paling nggak disuka itu nyetrika kan ya. Nyetrika. Kalau saya trauma nyetrika karena gini. Trauma nyetrika kalau kami dulu nyetrika itu pakai itu loh, setrikaan arang itu, tahu nggak sih arang yang pakai kepala jago gitu ya. Sejak itu saya trauma sebenarnya. Kepala jago kalau nyetrika ditaruh setrikaan ada daun pisang ya. Taruh, kalau udah kepanasan taruh daun pisang, kemudian dikipas-kipas gitu kan. Begitu udah kepanasan taruh daun pisang gitu. Saudara tahu arang itu saya baunya gak enak banget gitu. Saya kalau setiap nyetrika tuh ngantuk panas gitu. Dan saya baru tahu arang itu pembakaran tidak sempurna, karbon monoksida, untung aja tuh ruangannya nggak tertutup, bisa mati tuh loh itu ke ruang tertutup. Coba nanti di rumah, bisa habis napas itu pakai arang jago itu, terus gitu ya ruang tertutup gitu, tiba-tiba lemes, tiba-tiba mungkin pingsan gitu. Nah sejak itu saya nggak senang sekali gitu nyetrika, berat lagi itu lengan itu bisa kayak yang sekarang listrik kan ringan banget, gampang banget. Itu ayam jago itu berat banget itu. Memang nggak perlu nekan sih, ya tapi konsekuensinya paling nempel berlubang gitu aja lah ininya ya, si bajunya gitu kan. Nah tapi mari kita mulai meminta gitu ya, Tuhan mengubah pola pikir kita. Ada hak istimewa yang bisa dimiliki anak Tuhan untuk menikmati hal-hal sehari bersama-sama dengan Kudus. Jadi ini kita belajar, saya juga belajar lah ya. Saya belum sempurna, tanya Kak Ida lah. Saya kalau baru kemarin saya ngepel nyetrika, bukan nyetrika, baru ngepel karena nggak ada Bibi, terpaksa gitu kan ya. Baru ngepel, baru nyapu gitu ya, karena nggak ada Bibi. Tapi enggak,
enggak, kita punya hak istimewa sebenarnya untuk menikmati di masa-masa itu juga. Kita perlu berdoa bersama-sama gitu ya. Yang ketiga adalah setiap perkara-perkara kecil. Saya senang gambarnya nih, faithful in small thing gitu ya. Itu yang dilakukan oleh kita tuh kadang-kadang mikir perkara besar. Perkara besar itu enggak terjadi setiap hari. Perkara kecil itu datang setiap hari. Saya pengen clear hari ini gitu ya. Supaya jangan kadang orang tuh saya pengen dipakai perkara besar gitu. Padahal perkara besar itu dibangun oleh hal kecil. Mother Teresa itu tidak akan menjadi dipakai jadi raksasa rohani kalau dia tidak mulai melangkah ngumpulin orang-orang yang mau mati gitu. Itu kan hal kecil. Kerjain sendiri dan orang ikut. Penting untuk kita dalam hal kecil. Untuk supaya kita bebas dari ketakutan, bebas dari masalah, harus dia berkata itu nggak punya pilihan, itu firman Tuhan. Masalah integritas. Jadi integritas itu penting ya. Ini ada satu kasus di kantor. Ada di kasus di kantor, ada seorang ini orang Kristen yang kena. Saya sedih banget dengar cerita ini ya. Orang Kristen ini nikah, istrinya orang Batak gitu. Kayak saya orang Jawa gitu nikah sama istri orang Batak gitu ya. Nah kemudian ada kejadian dia itu mungkin ya apa namanya kan begitu masa COVID ini nggak ada overtime, ini levelnya masih kayak operator gitu lah ya. Nah nggak ada overtime, akhirnya kemudian orang ini sakit apa ya, lupa saya, sakit demam atau apa gitu ya. Kemudian dia berobat ke dokter. Nah kemudian ketika berobat ke dokter, karena dia berobatnya itu tidak ke dokter tapi ke mantri, nyari irit gitu ya. Ke mantri itu tapi habisnya besar juga gitu. Sakitnya apa? Habisnya 400.000 rupiah. Akhirnya dia pulang ke rumah gitu. 400.000, habis 400.000. Kalau sakit di mantri itu nggak dirembes, nggak bisa dirembes di kantor, nggak masuk ke kelompok rembes. Kita pulang ke rumah ngomong, "Mak, saya ini tapi nggak bisa diganti nih," katanya. Istrinya ngomel, "Nggak bisa, itu jatah makan kita bulan ini, kalau nggak diganti kita gimana," katanya. Itunya suaminya akhirnya mulai berpikir, iya juga ya, perempuan nggak ada, terus segala macam, ini gimana, dari mana gitu ya. Akhirnya dia akan memutusin gini, dia buat kwitansi. Dia benar saya bikin kwitansi bahwa dia sudah berobat untuk sejumlah 400.000, nggak ditambahin sebenarnya. Di store ke kantor, sudah tahu, gara-gara itu dia diproses dari PHK. Kan dianggap pemalsuan uang obat. Karena perkara kecil bisa merusak banyak hal yang baik dalam hidup kita. Ini lagi diproses mau dikeluarkan. Itu konyol banget gitu. Konyol sekali gitu. Hal kecil yang tidak diselesaikan, integritas kecil itu mengakibatkan kerusakan di hal yang besar gitu. Sakit hati yang tidak dibereskan. Contohnya, kenapa ya tiap ketemu saya suka olahraga di sakit hati ini. Ini saya umpamakan ini kalau binatang aja lah ya. Ada satu di rumah kami selalu lewat gitu. Ada satu anjing gitu. Ketika kami suka jalan itu ya, di sebelah anjing itu apa namanya? Tiap kali saya lewat gonggongnya kencang banget gitu. Jadi kalau dia dari jauh pun dia akan begitu saya lewat akan lari kencang, ditabrak pagernya buar gitu sampai gonggong gitu. Sebelum saya hilang dari pandangan gonggongnya nggak pernah berhenti gitu. Akhiran tiap kali saya lewat situ dia selalu gitu. Tapi kalau orang lain kayak Kaidah lewat pas lagi olahraga dia bilang, oh kali itu habis itu udah berhenti gitu kan. Tapi setiap kali saya di situ dia pasti lari kencang-kencang gitu. Saya mikirkan apa ya? Saya ingat benar ternyata. Jadi anjing itu pernah saya takut-takutin.
Dia lagi main-main di pagar gitu kan, di garasi gitu ya. Lagi main-main gitu, saya jalan dekat banget, dekat nempel gitu. Kemudian saya begitu lewat samping terus saya dia kontak-pantik. Semenjak itu setiap kali saya lewat dia itu gonggongnya setengah mati gitu. Habis itu saya godain sih memang, habis itu saya guguk juga. Akhirnya itu tiap malam kalau Pak Eben dengar suara anjing lagi gonggong itu Pak Eben itu saya lagi lewat jalan kaki Pak Eben di sana gitu. Mungkin dari jauh ketahuan gitu. Itu cuma saya nggak tahu cara beresinnya sama anjing gimana kan, mau minta maaf juga nggak bisa gitu ya. Tapi kalau orang sama efeknya ke orang gitu, kenapa kok ya tiap ngomong sama dia kok emosi pelulu gitu, mungkin ada hal yang tidak dibereskan gitu. Nah pemberesan itu penting, ngobrol, diajak ini ngobrol, jangan, pemberesan itu tidak perlu harus serius jadi berantem nanti malah ya apa makan es krim bareng atau ngapain gitu, terus habis itu ngobrol aja, kemarin asal apa ya, aku cuma takutnya gimana gitu ya. Itu menolong, saudara kasih, beresin hal yang kecil gitu, hal dari kecil gitu. Ini penting, integritas gitu. Anak-anak ya, saya ini pengalaman nih, bagi yang punya anak kecil, tolong kami itu dulu diajari dengan baik belajar. Wah, ibu disiplin banget dengan belajar. Tapi saya yakinkan satu hal gini, saudara terkasih, bahwa yang lebih penting dari belajar itu adalah sikap. Ini penting Bapak Ibu yang punya anak-anak ya. Yang membuat orang dinilai baik di pekerjaan itu bukan hasil kerja akademik. Saya bertemu berapa banyak orang sukses di kantor. Mereka waktu kuliah, satu tempat kuliah, itu ada yang nanti begitu kerja jabatannya justru orang yang biasa-biasa jabatannya lebih tinggi. Saya mempelajari. Maksudnya bukan jadi nggak usah belajar, bukan ya. Tapi jangan habis-habisan menitik beratkan hanya di pelajaran, tapi sikap. Sikap itu apa gitu? Bukan cuma masalah sopan santun, tapi sikap. Contoh nih, contoh saya dulu suka menunda-nunda pekerjaan di rumah itu. Dipanggil nggak datang-datang. Itu berpengaruh loh ke hidup kita di kantor. Jadi lambat-lambat ngerjainnya. Contoh gitu. Nah, dia harus diajari sigap cepat pada kesempatan pertama gitu. Value-value yang dipelajari waktu kita di kehidupan sehari-hari itu mulai diajari dari kecil. Karena itu jadi nilai. Contoh misalnya, dari kecil anak kita suka ngambekan. Terus ngambekan terus. Nanti di kantor pun ketika sudah kerja dia akan ngambekan juga. Nah nilai gitu nggak bisa. Mau dia sekolahnya bagus, tapi kalau sikapnya tidak bagus akan jadi masalah bagi dia gitu. Maksudnya gitu, sudah kasih. Wah nggak percaya kok ya di dosen mungkin ya lain cerita, tapi dosen juga baik juga. Dosen ngajarnya bagus, tapi organisasi juga harus bagus gitu. Contohnya lagi anak-anak misalnya disiplin, yang itu jam antara game dan tidak game misalnya. Ada Jovan di sini. Halo Jovan. Game atau tidak game misalnya. Itu harus disiplin. Kita nangis sih pasti nangis. Yakinlah nangis. Pasti nangis. Tapi kalau kita tidak tega di masa mereka kecil, kita sedang mengorbankan masa depan dia. Jadi belajar untuk disiplin dari kecil. Dari kecil mereka dilatih. Benar, ini harus dilatih. Nanti begitu besar dia harus ngatur kapan saat dia harus istirahat, kapan dia saat kerja, kapan dia harus mengatur. Itu sudah terbiasa dari kecil. Itu masalah sikap yang dibangun dari masa kecil. Ini penting bagi bapak-bapak ibu semuanya untuk mengatur anak-anaknya supaya jadi benar gitu. Gitu ya bapak-bapak ibu ya. Ini ke kita juga gitu. Bisa dari ajari berdoa, ajari satu dulu. Tadi saya ajari menyembah
lebih dulu ketimbang berdoa. Ini saya pesankan Bapak Ibu semuanya. Ajari mereka menyembah lebih penting ketimbang berdoa. Menyembah dulu yang pertama. Setelah mereka senang menyembah, baru mereka berdoa. Ajari ketemu Tuhan dulu anak-anak kita. Jangan ajari berdoa dulu. Saran saya gitu loh ya. Ini supaya jangan kebalik, supaya mereka ngerti dengan benar. Menyembah senang, maka berdoa itu mudah. Tapi orang yang sering berdoa belum tentu senang menyembah. Gitu contohnya dalam perkara kecil gitu ya. Ada 5 hal tadi ya. Biar tidak waktunya sebentar lagi. Yang keempat, gini. Yang keempat adalah Tuhan sudah memberikan ambilan. Tapi ini sikap benar gitu. Ada banyak hal yang kita tidak peroleh karena kita tidak memiliki sikap yang benar. Ulangan 1 ayat 21, ketahuilah Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah dudukilah. Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati katanya. Ingat orang Israel 12 pengintai yang pergi. Janjinya sama kepada semua orang Israel. 12 pergi, 10 mengatakan hal yang busuk, 2 yang bersikap percaya. Mana yang akhirnya masuk tanah perjanjian? Orang yang bersikap percaya. Janjinya sama. Kebenarannya sama. Firmannya sama, tapi ada orang yang memperoleh, ada yang tidak. Tuhan benar gitu. Tapi sikap kita yang menentukan kita bisa memperjanjikan atau tidak. Harus bersikap agresif terhadap firman Tuhan. Agresif terhadap janji Tuhan gitu. Tidak boleh pasif-pasif gitu. Karena gini loh. Tuhan tuh mengurapi kita bukan untuk menghindari masalah. Ini saya pengen clearkan hari ini. Kalau sudah berpikir ikut Tuhan tidak punya masalah, itu tidak natural gitu. Tidak punya masalah itu hanya di surga nanti. Selama di muka bumi, Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi masalah. Tuhan mengurapi kita bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk menghadapi, melawan, dan berjalan, dan memenangkan setiap masalah kita. Salah satu lagu favorit saya itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi itu benar ya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Jadi itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit. Masalah akan datang. Sama seperti orang Israel, dijanjikan tanah perjanjian akan datang. Beserta raksasa-raksasanya gitu. Orang yang bergerak maju, agresif, dan mengambil yang dijanjikanlah yang menerima. Yang pasrah, kemudian ya sudah terserah Tuhan saja, maka dia tidak akan menerima. Ini saya pengen clearkan bersama saudara terkasih gitu ya. Ini hal yang perlu kita miliki bersama-sama. Yang terakhir gitu ya. Yang terakhir adalah nikmati hidup Anda sekarang. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pertanyaan gini, ketika banyak masalah, apakah kita bisa nikmati hidup kita atau tidak? Masih bisakah kita menikmati? Saya ingin sebesar apapun masalah kita, usahakanlah menikmati di situ gitu. Waktu kecil saya ingat saya ingin kalau saya waktu SD saya pengennya SMP, waktu SMP saya pengennya saya pengen sekolah nggak pakai celana pendek lagi SMA. Ketika SMA saya pengen sekolah kayaknya orang kuliah itu pelajarannya dikit. Saya lihat dari SMA gitu ya, orang kuliahnya nggak penuh pagi sore 4 hari gitu, cuma sehari cuma 2 jam gitu kan. Saya pikir mudah gitu kan, saya pikir gitu kan.
Waktu kuliah berat juga, lebih berat ketimbang SMA malah. Begitu kuliah ngomong kerja kelihatannya enak, terima duit gitu segala macam. Begitu kerja udah kerja. Begitu udah, nanti akhirnya kita nggak pernah nikmati masa-masa, akhirnya tidak pernah menikmati pada masa sekarang. Nikmati masa sekarang. Misalnya banyak cucian, banyak gangguan anak-anak, sudah masih bisa menyelinap keluar sama suami, menyelinap sebentar, makan es krim, gitu. Atau tamasya, nggak harus ke Bali kok, atau ke Sumbawa, atau ke Amerika, atau ke Eropa, atau ke Antartika, gitu. Saya mau cerita gitu ya, di belakangnya Delta Mas itu ya, tiap hari Sabtu Minggu, banyak orang dari luar kota pakai motor apa namanya CRF itu, kebut-kebutan itu, jalur-jalur belakang itu ya, di tanah itu orang dari Jakarta loh, tamasianya ke Cikarang loh pakai motor CRF. Ya kita kan bisa pergi juga ke sana kan sebenarnya kan ya, pakai sepedanya Mas Andis gitu ya di situ gitu sebenarnya kan ya, bisa dinikmati, banyak yang bisa dinikmati sebenarnya gitu. Ada banyak orang gitu, saya ingat jauh-jauh ke Bali gitu ya, cuma makan es krim gelato di situ kan. Ya kalau es krim gelato di sini juga di Lipo Cikarang juga ada gitu ya. Kalau di Kalimantan sih nggak tahu lah ya. Tapi di Lipo Cikarang juga ada gitu sesekali. Sesekali makan es krim masih bisa. Kadang-kadang pola pikir gitu ya. Kita pikir anak-anak itu akan senang kalau dibawa ke tempat yang jauh. Ya sesekali boleh lah. Tapi mulai punya waktu break itu nggak harus jauh-jauh gitu. Sama misalnya, sama COVID nggak bisa ngapa-ngapain gitu, takut kena kena COVID macam-macam. Saudara bisa kok berdua, nggak ketemu orang lain di pinggir, di sini nih, di pinggir apa namanya sekolah seberang Trinitas ini ya. Kalau dari pinggir jalan ke bawah itu melihat ke bawah lembah hijau itu ya, ke bawah lembah hijau dari pinggir jalan itu. Kalau pas musim panas itu, di situ alang-alangnya itu mulai berbunga putih-putih dan kadang-kadang biru-biru gitu. Sudah pernah nikmati nggak di situ? Yang nikmati itu orang Cibarusah banyak di situ. Orang Lipo nggak ada nikmati. Jauh-jauh dari mana pada menikmati, pada foto selfie misalnya diupdate di statusnya masing-masing loh. Orang luar kota. Kita yang dekat nggak nikmati. Kan pola pikir kita, kalau dekat itu nggak bisa dinikmati, biasa tiap hari gitu. Enggak juga gitu. Kadang-kadang pola pikir kita, jangan-jangan ada beberapa tempat di Cikarang ini yang lebih bagus ketimbang di Hawaii mungkin. Beberapa coba di foto, nggak kalah kok kita sama di Selandia Baru gitu misalnya. Kalah kok saya fotonya gitu-gitu padang gitu ya. Kita coba foto dari saudara ke tol itu, kalau tiap musim musim panas dan musim hujan itu banyak rumput-rumput yang muncul muncul alang-alang itu muncul warna putih-putih, itu bagus banget, nggak kalah kok. Coba pola pikir kita yang salah gitu, jauh-jauh bayarnya, yang mahal itu naik pesawatnya sebenarnya. Tapi nikmatinya ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Mancing, terus bisa di kolam sini mancing sampai berjam-jam nggak dapat ikan juga bisa loh di danau danau sini. Bisa kok mancing di Danau Lipo itu ya, sama anak-anak gitu ya. Mancing kalau misalnya nggak dapat ya beli ikan nih pulangnya mampir ke apa pasarnya JBK beli ikan bisa nggak apa-apa nak, kita mancingnya selesai ya, beli ikan di sini gitu. Bisa Pak dilakukan. Nikmati masa sekarang, ada banyak hal yang bisa kita nikmati. Saudara terkasih, hari ini itu yang saya bagikan di tengah-tengah kita ya saudara semua gitu ya, bagaimana kita bisa tetap menikmati Tuhan di masa-masa sulit. Menikmati Tuhan, tadi saya remind lagi, penyembahan dan doa. Meminta pengurapan untuk hal sehari. Setiap dalam perkara kecil, ambillah dia bersama-sama dengan Tuhan apa yang dijanjikan. Dan terakhir, nikmati masa-masa sekarang. Itu akan membuat kita bisa bahagia gitu. Bukan apa namanya melihat sesuatu yang enggak kita lihat sekarang, tapi tetap bahagia dengan kondisi yang kita miliki sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk
kebenaran firman bahwa kami bisa menikmati bersama-sama dengan Tuhan di masa sekarang. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan. Kamu berdoa Tuhan untuk setiap orang Tuhan jemaat Tuhan. Di tempat ini Tuhan memberkati mereka dengan kasih setia dan rahmat dan penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa untuk suku bangsa dan berdoa juga untuk kita akan berdoa syafaat bersama-sama ya, saudaraku. Bang Roy, boleh saya diberi akses untuk share? Kenapa, Bang? Sudah jadi co-host? Sudah ya, sudah ya. Baik, kita akan berdoa. Diingatkan kembali, saudaraku, doa bagi bangsa di tempat kita masing-masing masih berlaku ya sampai hari ini. Saudara-saudara, di tempat kita masing-masing jam 9 malam. Topik doa selalu dikirim lewat WhatsApp group ya, saudaraku. Baik, kemudian diingatkan kembali untuk persembahan ada perpuluhan, ada persembahan minggu, kemudian ada persembahan misi ya, saudaraku, seperti rekening yang tertera di layar, saudara-saudaraku. Perpuluhan yang atas nama Kak Ida ya, sisanya ke saya dengan akan tersebut di layar. Baik, kemudian ada jadwal komsel, saudaraku. Komsel keluarga ada di hari Rabu, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam sampai jam 9. Kemudian komsel PU ada sendiri ya, tiap Jumat, jam 9 juga minggu kedua, 3, 4. Kemudian komsel TB. Komsel TB setiap hari Jumat, jam 11. Jam 11 sampai jam setengah 1. Kemudian komsel prapekerja sementara di minggu ketiga ya. Di situ ada kontak personnya, saudaraku, bisa dihubungi kalau ada hal lain mau ditanyakan atau ada perubahan ya. Baik, kemudian fellowship sebelum ibadah, kita ada bincang-bincang santai sebelum ibadah. Saudaraku, di pelajar sesuai breakout masing-masing ya, dengan kode masing-masing pelajar, mahasiswa ataupun umum. Sesuai nama, kita rename sebelum waktu join ya, saudaraku, sesuai area masing-masing. Baik, kita akan unmute, saudaraku. Kita akan mendeklarasikan visi, moto, dan tema gereja kita ya. Dari misi dulu, 1, 2, 3, menjadi berkat bagi suku-suku bangsa mulai murid yang mengenapi panggilan Tuhan. Mengenapi panggilan Tuhan. Betul guys, yang ketiga, 1, 2, 3, excellent impact. Tema gereja kita tahun 2021, 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan alami penyertaannya, maka engkau akan berhasil. Terima kasih, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama hari ini. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah nama Raja segala raja. Mulai yang dianugerahkan bukan karena kebaikan kami, tapi karena kemurahan Tuhan bagi kami semua yang dianugerahkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersukacita atasnya, menikmati anugerah di dalamnya Tuhan. Bapak, kami berdoa, biar apa kami nikmati ini boleh kami berikan kepada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Menceritakan kasih setia Tuhan pada banyak orang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami akan pulang. Kami akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, pandanglah Bapa yang penuh kasih dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang tidak ada habis-habisnya. Roh Kudus menyertai saudara semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang.
haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ibadah selesai. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Ya. Firmannya. Ya, Selamat hari sama-sama. Minggu semuanya. Hari Minggu. Hey, Levi. Ini Levi ya? Levi ya? Hari Minggu.